yang luar biasa, malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah Lentera Malam pada malam hari ini di episode 18 Mei 2022 dari channel Solideo Rantepao. Sekalipun dalam sehari kita sudah lelah bekerja, namun kasih Tuhan sungguh luar biasa boleh memperkenankan kita untuk bersama-sama menikmati ibadah pada malam hari ini. Syukur pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Rita Pakan atau biasa kami sapa dengan Bunda Rita. Selamat malam Bu. Malam. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Luar biasa kasih Tuhan. Ya. Terima kasih malam hari ini boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Juga pada malam hari ini kita bersama-sama akan dituntun dengan tema mendengar nasihat. Dan malam hari ini ada adik-adik yang akan bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini yang boleh Tuhan pakai. Di sana ada adik Claris, Jo, Larissa, Melvin, Silo dan juga Aaron yang akan membawakan pujian pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan boleh memakai mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tak lupa juga kami mengingatkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan menyampaikan pokok doanya di kolom komentar pada live chat pada malam hari ini. Juga boleh menyampaikan melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 10 00 1913. Mari tenangkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita mendengarkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, terima kasih anak-anak sekolah minggu atas pujiannya yang begitu bagus. Bapak Ibu pendengar Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca sebagian kecil firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah ya Tuhan kami membuka diri kami dan seluruh keberadaan kami, dan Engkau melihat sejauh hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak akan mampu berjalan, tidak akan mampu bertahan, tidak akan mampu berbuat apa-apa ketika kami tidak dekat kepadamu, ketika firman-Mu tidak menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam menjalani hidup setiap hari. Dan karena itu bersama dengan Lentera Malam, kami sebagian kecil anak-anak-Mu di dalam Zoom ini, di dalam live streaming ini, bersatu hati untuk menaikkan pengharapan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, dan firman-Mu boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan mampu menggerakkan seluruh hidup kami untuk melangkah dari hari ke hari. Berbicaralah ya Allah ya Tuhan kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Amin. Pendengar Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca sebagian kecil firman Tuhan dari Keluaran 18. Dari Keluaran 18 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, dan kemudian ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu.
engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat yang ke-21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan ayat yang ke-24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memberikan waktu terbaik kita dalam hidup ini untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar apa kehendak Tuhan bagi hidup kita, dan juga untuk mendengarkan nasihat-nasihat bagaimana menjalani hidup yang sebaiknya. Malam ini Ibu Bapa pendengar Lentera Malam, saya hanya membacakan beberapa judul dari sebuah perikop panjang tentang pengangkatan hakim-hakim. Yang tentu ceritanya sudah kita ketahui semua, bahwa ketika Yitro, mertua dari Musa, datang bertemu dengan Musa, dia mendapatkan Musa duduk sepanjang hari, dan seluruh bangsa itu berdiri sepanjang hari juga untuk meminta nasihat dan juga untuk meminta penerangan atas berbagai-bagai perkara. Dan mertua Musa yaitu Yitro melihat bahwa Musa sangat kelelahan, dan bangsa yang berdiri berjam-jam bahkan sepanjang hari itu juga sangat kelelahan. Kita tahu ketika kita sudah lelah, maka kadang-kadang apapun yang dikatakan orang atau apapun yang kita terima itu tidak lagi masuk dan tidak lagi menjadi hak kita, karena hanya lewat telinga lalu keluar lagi ke telinga yang satu. Lalu kemudian Yitro memberikan nasihat kepada anak mantunya itu Musa untuk mencoba mengangkat beberapa hakim-hakim, yaitu pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan Musa mendengar itu. Karena itu hari ini kita akan belajar dengan satu tema, mendengar nasihat. Dengan subtema yaitu mendengar nasihat adalah langkah awal seseorang menjadi pemimpin. Atau tidak ada seseorang yang bisa jadi pemimpin yang baik jika dia tidak pernah mau mendengar nasihat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nasihat adalah sebuah kata yang sesungguhnya di dalamnya ada sebuah ketulusan, ada sebuah keinginan untuk memberi diri. Tetapi nasihat ini juga kadang-kadang bisa seperti pedang bermata dua. Dia bisa menjadi sesuatu yang baik jika itu didengarkan, dan yang memberi nasihat juga itu memberikan nasihat dari hatinya yang terdalam. Tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik ketika kita menerima nasihat itu dengan tegar tengkuk, seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel. Tetapi yang namanya nasihat tentunya bertujuan baik.
Dan biasanya nasihat itu pertama-tama muncul dari Tuhan atau datangnya dari Tuhan yang memberikan kuasa dan kesempatan untuk menyatakan kemuliaan kepada banyak orang yang dia pilih menjadi pemimpin. Apakah itu pemimpin mulai dari strata yang terkecil atau dari kelompok masyarakat yang terkecil, yaitu dalam rumah tangga kita, kepada orang tua baik ayah maupun ibu, mereka adalah pemimpin di rumahnya, lalu melangkah kepada kelompok-kelompok yang lebih besar sampai kepada katakanlah pemimpin sebuah negara. Nah, seorang pemimpin tidak akan mungkin, tadi saya sudah katakan di awal, tidak akan mungkin menjadi seorang pemimpin yang baik ketika dia tidak mendengarkan nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah nasihat dari Tuhan. Ketika Allah memberikan kita sebuah kepercayaan menjadi sebuah pemimpin, sekecil apapun kepemimpinan itu, jika itu dilakukan dalam rangka takut akan Tuhan, dalam rangka untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, maka seorang pemimpin itu akan dihargai. Seorang pemimpin itu akan dicintai, bahkan akan senantiasa dicari. Ya, kita bersyukur kalau di dalam kehidupan yang Allah berikan, baik itu panjang atau pendek, kita boleh menghasilkan beberapa orang yang bisa kita jadikan pemimpin. Saya berterima kasih, di jemaat Rantepau banyak sekali pemuda-pemuda dari dulu bahkan sampai sekarang yang pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dan saya sering malu ketika bertemu dengan mereka dan saya lupa, tetapi mereka mengingat saya sebagai salah seorang majelis gereja yang paling cerewet mungkin, tetapi juga paling rajin memberi nasihat. Apakah itu didengar atau tidak, diterima dengan baik atau tidak, tetapi hati saya sungguh-sungguh tulus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nasihat itu biasanya juga muncul dari orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk menjadi representasi nasihat dari Tuhan. Kalau tadi kita bicara tentang kepemimpinan dalam lingkup kecil maupun yang besar, maka kepemimpinan yang mendengarkan nasihat dari Allah tidak mungkin berkuasa semau-mau hatinya. Orang-orang yang sadar bahwa kepemimpinannya adalah anugerah dari Tuhan, tidak juga menyombongkan diri, tidak juga menjadikannya alat untuk memuaskan segala nafsu duniawi. Kita lihat sekarang bahwa terlalu banyak pemimpin-pemimpin di mana-mana, ketika dia duduk sebagai pemimpin, maka dia merasa bahwa dialah segala-galanya. Dia lupa dari mana asalnya, dia lupa untuk membumi, untuk menapak di bumi. Dan dia pikir bahwa kedudukan itu akan ada terus. Sehingga harta, hedonisme, konsumerisme, segala hal-hal kenikmatan duniawi mereka telan secara bulat-bulat. Sehingga kepemimpinannya tidak lagi menjadi representasi kehadiran Allah. Tidak lagi menjadi suatu pemuliaan bagi Allah. Tetapi sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Hanya untuk keuntungan diri sendiri. Demikian juga kehadiran tokoh-tokoh agama. Mungkin pendeta kita, mungkin majelis gereja, mungkin orang tua kita, mungkin kakak saudara-saudara kita yang lebih tua, juga pemimpin-pemimpin kita yang lainnya yang hadir dalam hidup kita. Tentu kita berharap bahwa mereka juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi bahagian kita bertumbuh, bahagian kita menjadi lebih dewasa di dalam mengemban amanat kepemimpinan dan menghargai kemanusiaan itu sendiri.
Ibu bapak pendengar Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-24 mengatakan bahwa Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Menjadi pemimpin, apalagi pemimpin rohani, bukanlah keputusan yang mudah. Saat seseorang terpanggil menjadi pemimpin rohani, seseorang tersebut harus memikirkan pertumbuhan rohani, apakah itu jemaat yang akan dipimpinnya, apakah itu warga masyarakat yang akan dipimpinnya, dalam berbagai segi. Pertumbuhan rohani umat itu penting sekali, sehingga ketika dia bertumbuh dalam pemikiran rohani yang benar, dalam kapasitas rohani yang tepat, maka dia akan menjadi pemimpin dunia yang juga meneruskan kasih pertumbuhan berbuah seperti yang dikatakan oleh pertumbuhan rohani tersebut. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berasal dari kader-kader gereja, dari kader-kader persekutuan, itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan karena itu, seorang pemimpin harus selalu berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan dirinya agar lebih optimal dalam melayani Tuhan, baik lewat umat maupun lewat masyarakat. Umat dan masyarakat itu sesungguhnya adalah sama. Tetapi dalam hal ini mereka memiliki dua pemimpin yang berbeda. Yang satu meningkatkan pertumbuhan rohani, yang satu tentu meningkatkan banyak hal untuk menunjang kehidupan umat itu sendiri. Kita perlu belajar apa yang dikatakan orang bersesama, hidup bersesama manusia. Dan pemimpin yang memiliki sense of crisis atau sense of belonging terhadap kemanusiaan, maka pemimpin itu tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Pasti dia memikirkan banyak orang. Dia memikirkan bagaimana pertumbuhan, bagaimana umat itu bisa makan, bisa minum dengan baik, tidak harus kelaparan. Bagaimana pertumbuhan rohani umatnya itu terkendali, terus menerus, tidak ada yang hilang di tengah jalan. Seperti yang sekarang ini terjadi. Saya bersyukur bahwa konvensi pendeta gereja Toraja sementara berlangsung di Makassar. Ini adalah pertemuan pemimpin-pemimpin gerejawi secara khusus dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Sebelum konvensi ini berlangsung dari beberapa hari yang lalu, saya sudah, jika berdoa syafaat, saya selalu berdoa. Semoga konvensi ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan menelurkan banyak kebijakan-kebijakan yang kreatif, inovatif, dan sungguh-sungguh dapat menggait, sungguh-sungguh dapat menjangkau banyak hal, terutama dalam pertumbuhan umat. Semoga konvensi pendeta gereja Toraja di Makassar ini berlangsung dengan baik, dan jika tidak ada yang sakit, dan jika tiba waktunya mereka kembali, mereka pun kembali ke tempat pelayanannya dengan baik. Namun Bapak Ibu pendengar Lentera Malam, kesibukan seorang pemimpin sering membuat mereka kelelahan secara fisik dan mental. Bahkan kita juga seringkali kita sibuk-sibuk saja, dan itu yang akan dan memberikan kelelahan secara fisik, bahkan juga secara mental. Dan begitulah yang dialami Musa saat itu dalam menjalani tugas panggilannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, dan sebentar-sebentar mempersalahkan Musa. Namun ia berusaha memimpin dan melayani bangsa Israel dengan sebaik mungkin. Musa tahu betul karakter bangsa Israel.
Dan itulah pentingnya seorang pemimpin. Dia harus mengetahui karakter masing-masing yang dipimpinnya. Sehingga dia punya selah untuk masuk. Dia punya strategi untuk bisa menjangkau mereka. Ia menunjukkan, Musa tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dan kesediaannya untuk belajar dan belajar terus. Terutama ketika mertuanya datang dan memberi nasihat. Ia mau mendengar nasihat. Imam Yitro atau mertua Musa mengerti beban dan kelelahan Musa saat itu. Ia menasihati Musa untuk mengangkat hakim-hakim guna mengurangi bebannya. Peristiwa ini tentu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi waktu itu Imam Yitro sudah memahami tentang strategi organisasi. Bahwa pembagian kerja dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah wadah pelayanan apapun itu penting sekali. Tidak ada satu manusia pun yang akan kuat memikul beban itu sendiri. Seperti di jemaat Rantepal, dengan jumlah jemaat yang sangat besar dibutuhkan kepemimpinan yang sangat kuat. Kepemimpinan yang mampu membangun apa yang disebut keterampilan personal. Kemampuan memahami, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan memotivasi orang lain. Saya mengingat satu pendeta yang sudah melayani di jemaat Rantepal beberapa waktu yang lalu. Dalam usia yang muda, dia mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di Rantepal. Sehingga dia tidak pernah kelelahan. Bahkan pelayanannya sangat-sangat dipuji, sangat-sangat disukai. Baik sekolah minggu sampai lansia. Atau dari lansia sampai sekolah minggu. Dari yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan rendah. Dan saya rasa ini sebuah keterampilan yang perlu dipelajari oleh setiap pemimpin. Membagi pekerjaan. Itu penting sekali. Memberdayakan orang. Itu penting sekali. Karena tidak ada seorang pun yang sama seperti Tuhan. Yang segala-galanya dia mampu bisa lakukan. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa sekali lagi mendengarkan nasihat mertuanya dan dia membuktikan kerendahan hatinya sebagai seorang pemimpin besar. Dan dia berhasil. Akhirnya dia berhasil dalam menuntun bangsa Israel, dalam memimpin bangsa Israel yang sangat besar. Ibu bapak, beban pelayanan begitu berat dan kadang-kadang kita tidak dapat memikulnya seorang diri. Jika kita kelelahan, akhirnya pelayanan kita malah tidak efektif. Bahkan kita bisa melupakan waktu teduh bersama Tuhan. Dalam hal tersebut bisa berbahaya sekali bagi kondisi kerohanian kita. Betul sekali bahwa beban pelayanan kalau itu tidak pandai kita bagi, tidak pandai kita atur, maka itu menjadi bumerang kembali, senjata makan tuan kepada kita. Pelayanan kita tidak menjadi efektif, pelayanan kita menjadi hambar. Dan pada akhirnya itu akan berbahaya kepada pertumbuhan iman kita sendiri. Kondisi kerohanian kita akan menjadi kering. Saat-saat teduh kita bersama dengan Tuhan untuk merajut hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi hilang. Jika ada orang yang bersedia menasihati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cernalah baik-baik. Siapa tahu nasihat itu berguna bagi kita. Saat kita hebat, saat kita di atas, kita perlu ingat bahwa kita perlu banyak penasehat. Jangan semakin tinggi kita berada, semakin kita merasa bahwa kita lebih pintar dari segala-galanya dan tidak perlu nasihat orang lain. Kita perlu banyak penasehat yang dapat menolong kita bertumbuh baik secara pribadi maupun dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan
saat ini kepada kita masing-masing. Sebagai penutup, Bapak Ibu pendengar dan pemirsa Lentera Malam, ada sebuah cerita, bukan cerita, ini kejadian nyata. Ketika Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter membisikkan sebuah doa. Jadi pada tanggal 17 September 1978 ada sebuah peristiwa dunia yang sangat besar. Setelah puluhan tahun bangsa Israel berperang terus dengan bangsa Arab, tidak pernah ada berhentinya. Maka di bawah kepemimpinan Jimmy Carter waktu itu sebagai Presiden Amerika Serikat, sebagai negara terbesar di dunia, melobi dan terus berusaha untuk mendamaikan dua negara ini. Lalu mereka bersedia untuk pergi ke Washington DC, ke Amerika Serikat, ke istana kepresidenan di Amerika Serikat. Dan untuk bertemu mereka, Jimmy Carter menyiapkan rumah peristirahatan presiden, yaitu di Camp David. Tetapi suasana yang terjadi di antara dua pemimpin baik itu Perdana Menteri Israel yaitu Menachem Begin dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir, itu suasana yang ada di antara mereka tidak nyaman. Suasananya panas sekali dan terasa sekali suasana konflik. Masih terus memanas hubungan di antara mereka, bahkan di antara dua pemimpin ini. Hampir-hampir perjanjian damai tersebut hampir gagal di tengah suasana yang panas dan kritis itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter? Dia mengambil satu langkah untuk menerobos kekakuan ini, untuk menerobos suasana yang tidak menyenangkan ini, dan dia berinisiatif untuk berdoa. Dengan sebuah bisikan doa Presiden Jimmy Carter, maka Tuhan melunakkan hati kedua pemimpin itu. Terjadilah perdamaian di Jazirah Arab antara Israel dan Arab yang sudah beratus tahun bertikai, bahkan sejak zaman Alkitab. Mereka memperebutkan tanah Kanaan, tetapi hanya dengan sebuah doa. Roh Kudus berkuasa dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak doa yang baik. Dan karena itu, mengakhiri perenungan malam ini, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus mendengarkan nasihat. Mungkin nasihat itu baik untuk kita, untuk pertumbuhan rohani kita. Kita semua memerlukan banyak orang di sekitar kita untuk mengasihi kita dan mencintai kita melalui nasihat-nasihat yang baik. Kiranya Roh Kudus akan lebih memperdalam pemahaman kita tentang betapa pentingnya mendengar nasihat, betapa pentingnya menjadi seorang pemimpin yang mendengar nasihat. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Mohon maaf kepada Bunda Rita yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua sebagai seorang pemimpin boleh mendengarkan nasihat yang terbaik, yaitu nasihat dari Tuhan sendiri. Malam hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan menyampaikan pokok doanya melalui kolom komentar ataupun bisa juga melalui hotline Solidario Rantepao dari 0822 100 01913. Sebelum bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian
sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
Baik sidang jemaat dan ibu bapak saudara-saudara pendengar Lentera Malam, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama. Yang pertama, anak-anak dan saudara-saudara kita yang sakit, yaitu anak kita Ella Lebang di rumah, anak Gafa dan Syifa dalam pemulihan, lalu Ibu Harni Ketani di rumah, anak Jane di rumah sakit, Mama Rian di rumah, adik dari Justin sampai di rumah sakit Elim, dan Bapak Pendeta Raseli Sinampe di rumah. Kita juga akan mendoakan konvensi pendeta gereja Toraja yang sementara berlangsung di Makassar, juga rencana Praya PPGT dan Jamnas Jambore Nasional SMGT Sekolah Minggu Gereja Toraja, dan termasuk Ananda Gracia Violeta di Jakarta dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu sekali lagi Bapa kekasih, karena kesempatan yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu melalui Lentera Malam saat ini. Kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga mendengarkan puji-pujian dari anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi jiwa kami, sehingga ketika kami melangkah dalam hidup ini, kami sungguh-sungguh dikuatkan bahwa Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah penasehat hidup kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap nasihat yang boleh kami terima, baik itu melalui orang-orang tertentu, melalui khotbah-khotbah mimbar, melalui Bapak Ibu Pendeta, melalui kawan-kawan majelis gereja, melalui keluarga besar, keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan menghadirkan orang-orang yang terbaik untuk tetap saling menasihati, saling menopang untuk bertumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat, dan boleh berbuah-buah manis, bahkan boleh berbagi buah bagi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segenap pendengar dan penonton Lentera Malam dimanapun mereka berada. Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing. Tetaplah memberkati mereka Bapa seturut kehendak-Mu. Yang sakit seperti yang tadi sempat kami sebutkan satu persatu, anak kami Ella, anak kami Gafa dan Siva, Ibu Harni, Katani, anak Jane, Mama Rian, adik dari Justin sampai bahkan Bapak Pendeta Raseli Sinampe. Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kesembuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh perawatan yang boleh diterimanya, baik itu melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan perawatan dari keluarga dan para medis. Biarlah melalui semua hal itu, segala kesembuhan dan pertolongan Tuhan boleh tersalur. Bapa Surgawi, saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai-bagai pergumulan berat, Tuhan lepaskan, Tuhan kuatkan mereka memikul bebannya. Anak-anak kami semua, anak cucu kami semua Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa mempersatukan kami dalam doa dan memberkati kami masing-masing. Biarlah Lentera Malam ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi kru Solidio Rantepo Channel yang senantiasa setia memfasilitasi seluruh ibadah-ibadah Lentera Malam 3 kali seminggu. Tuhan berkenan memberkati anak-anak muda kami ini Tuhan.
agar di dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh fokus untuk melayani Tuhan dari waktu-waktu yang terbaik yang dapat mereka berikan. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan sungguh kami berharap bahwa kasih setiamu pun akan menyertai mereka sepanjang hidup mereka, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun yang mereka lakukan, Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk gereja Toraja secara keseluruhan, bahkan jemaat Rantepau di tempat ini. Bapak berkenan memberkati kedua pendeta kami, Ibu Pendeta Tabita Manggawa bersama dengan anak kekasih yang sementara sakit. Juga Bapak Pendeta David Tiranda bersama dengan istri dan anak-anak. Biarlah keluarga kedua pendeta kami senantiasa Tuhan berkati, bahkan seluruh majelis gereja dan warga jemaat Rantepau. Biar mereka senantiasa dalam tangan kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk anak kami Ananda Gracia Violeta di Jakarta dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan berkenan memberikan ketekunan kepada Gracia Violeta, berkenan memberkati seluruh usaha yang dia lakukan, bahkan juga mengajarkan dia untuk menyerahkan seluruh perjuangannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti Jimmy Carter, dia berbisik doa kepadamu Tuhan, sehingga seluruh upayanya untuk masuk perguruan tinggi negeri, jika berkenan bagimu, boleh terwujud dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan banyak anak-anak kami yang lain yang sementara berusaha untuk masuk perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Juga anak-anak kami yang melangkah ke SMA, SMK, dan juga anak-anak kami yang melangkah ke SMP, bahkan yang masih kecil-kecil di SD dan di taman kanak-kanak. Tuhan terus memberkati generasi-generasi muda gerejamu ini Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh dan terus berada dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk rencana peraya PPGT dan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja. Biarlah seluruh persiapan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus, baik PPGT maupun Sekolah Minggu, Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menunjukkan yang terbaik. Tuhan terus menasihati para panitia dan juga pengurus, sehingga mereka melakukannya dalam tuntunan Tuhan, dan semuanya boleh berlangsung demi kemuliaan nama Tuhan. Dan anak-anak kami baik PPGT Sekolah Minggu sungguh-sungguh menyadari keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah melalui berbagai peristiwa anak-anak kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terlebih khusus kami berdoa untuk kegiatan Konvensi Nasional Pendeta Gereja Toraja yang sedang berlangsung di Makassar. Tuhan berkenan memberkati semua pendeta yang hadir di sana, baik pendeta-pendeta yang datang dari kota-kota besar maupun pendeta-pendeta yang datang dari kampung-kampung terkecil, terjauh. Mereka semua melayanimu Tuhan dengan sepenuh hati. Berkati mereka Tuhan, sehingga semua acara boleh berjalan dengan maksimal. Dan pertemuan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pertemuan akbar yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang dapat dipakai untuk pertumbuhan jemaatmu di jemaat Gereja Toraja. Biarlah mereka senantiasa juga dikuatkan oleh Tuhan, diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan, dan semakin ditumbuhkan dalam iman dan percaya dan sukacita bahwa bersama dengan Tuhan mereka tidak akan pernah kekurangan. Dan jika selesai konvensi ini Tuhan, kami juga terus mempertaruhkan semua pendeta-pendeta yang hadir di sana untuk kembali ke tengah-tengah tugas pelayanan mereka semua dengan penuh sukacita dan kegembiraan dari Tuhan. Dan tangan kasih Tuhan terus memberkati mereka dalam semua hal, menuntun dan menyayangi mereka di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah
umat yang mereka layani. Bapa Surgawi, terlebih khusus kami berdoa juga untuk semua pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan pemimpin-pemimpin dunia ini. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara, bahkan memimpin dunia dengan rasa takut kepada Tuhan. Demikian juga untuk pemimpin-pemimpin umat di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia. Dan terlebih lagi pemimpin-pemimpin gereja Toraja. Tuhan berkenan memberikan kebijaksanaan, akal budi, dan semua yang baik kepada mereka untuk menjadi contoh bagi kehidupan warga masyarakat, kehidupan umat yang mereka pimpin. Biarlah semuanya boleh mendengar-dengaran kepada Tuhan dan mereka boleh menjadi orang-orang yang terbaik. Bapa Surgawi, terlebih khusus kami berdoa bagi negara Ukraina. Tuhan, hadirlah seperti Engkau hadir di Camp David, mendamaikan Arab dengan Israel. Dan kami sungguh berharap ya Roh Kudus, Engkau hadir di Ukraina, memberi kekuatan jasmani dan rohani, dan memberikan semua pertolongan-Mu kepada Presiden Ukraina dan juga kepada pemimpin dan kepada bangsanya, sehingga mereka boleh membangun negaranya kembali dengan baik. Dan Presiden Rusia Putin boleh sadar bahwa peperangan tidak ada gunanya. Biarlah kedamaian boleh terjadi di sana Tuhan, karena Engkau berkenan kepada rakyat Ukraina. Kasihanilah mereka dan tolonglah mereka Tuhan. Bapa Surgawi, malam telah menyelubungi hidup kami. Biarlah kami boleh melewatinya dan boleh berteduh dalam sayap pengasihan-Mu. Dan Bapa berkenan membangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang penuh berkat dan kekuatan baru dari Tuhan, untuk melanjutkan hidup kami dan belajar untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini penyerahan diri kami. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Dan kami mohon Bapa berkenan untuk terus mengajar kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan terus belajar mengasihi setiap orang seperti Tuhan selalu mengasihi kami. Di dalam dan demi Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji namamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan Tuhan, juga adik-adik yang sangat manis yang boleh menemani kita malam hari ini untuk bersama-sama beribadah. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang boleh tetap setia dari awal hingga pada akhir ibadah pada malam hari ini. Kami menyapa teman-teman di kolom komentar. Ada Freddy Balapadang, Helena Henry Patalala, Saktinus, Yuli Tandilabi, Dina Parapak, Dina Pairunan, Esri Pangale, Justin Sampe, Herman Palangan, Gusti Tibian Marlebo, Julise Napi Tupulu, Hiskianus Simak, Ferry Layuk, Raja, Alexander Payung, Pare Manis, dan juga Paul Cakra. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih mewakili seluruh teman-teman yang boleh mengambil bagian di tempat ini. Jangan lupa untuk terus membagikan link Solidio Rantepao pada malam hari ini, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang terberkati dan boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan sebagai pujian penutup, mampirlah dengar doaku.